Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So guys, today we had a great opportunity to visit a company in the creative industry. And then this company visit gave us the chance to see how the professional work works and learn more about the field we are currently studying. And before the visit, we made several prepare, such as contact the company and then arranging the schedule and preparing the activities for the day. And after everything was confirmed, the day we had been waiting for finally arrived. And we went to the company with excitement and enthusiasm. We were looking forward to gaining new knowledge and experience that we could not always get in the classroom. And this visit also helped us understand the industry that we may work in after graduation or after semester 2 in IDN. When we arrived, we received the warm welcome from the company team, and then their friendly greeting made us feel comfortable and excited to join the activities. And after a short introduction, we start with an office tour, and then during the office tour, we explored the workspace and saw the facilities used by the team, and then we also observed how professionals in the creative industry work together every day. And we visit different areas including workspace, meeting rooms, and place where creative and ideas are developed. And from this session, we learned that a comfortable and collaborative environment is very important for producing high quality works. We also saw how each team members has different responsibilities but works together to achieve the same goals. And then after that, after the office tour, we joined a presentation session. So from the company, introduce the background and then the service, the project, vision and mission, and also the company explained about the client, for example, like Axis and then McD and big brand others. And then here we also learn about how the company start and how it has grown over the years. And then the speakers, the team from Antikot company, also share valuable insight about the creative industry, and also we learn about different career opportunities such as UI UX design, and then graphic design, animator, and then maybe like content creator or a media team, and also like HR or creative director. They explain how a project is handled, and then from understanding the client needs, and then conduction research, creating concept, developing design, making revision, and finally delivering the project. And then one of the most interesting topic was how to get client. We learned that design skills alone are not enough. We also need good communication skills, professional relationship, and strong portfolio are also important. And then we also should building trust with client is one of the keys to success in the creative industry.
Then guys, we also learned how important it to keep learning and adapting. Since technology and trend are always change, creative professionals need to improve their skills uh, continuously to stay relevant. Especially, we should learn about AI, okay? And then after that, after the presentation, we had a question and answer session. So this was one of the most exciting parts of the visit because we could ask directly about things that want to know about the creativity industry. And then we also asked about teamwork in project, and then challenge in the creative industry, and then also internship opportunities, and what makes a portfolio attractive to to HR. And then we also asked about the history of the studio, and then common mistake made by beginner design, and importance of academic grades during a recruitment. The qualities companies look for in creative team members, and the factor that make client choose one studio over another. And then throughout this discussion, we gain many new insight and valuable lesson. The answer motivate us to continue learning, and then improving our skills and preparing ourselves for our future career. In the end of the event, we took a group photo with company teams as a memorable moment for our visit. We also present a certificate and a small gift as a token appreciate. Eh, no. From EDN, give the Anticode certificate, and then from the Anticode studio give us the best question can get a gift. So we give a certificate for appreciation for their warm welcome and the knowledge they share with us. And this company gave us valuable experience and a better understanding of the creative industry. And then we hope that the lessons we learn will help us in our journey as student and future creative professional. Amin ya Allah. And we would like to thank the company for welcoming us and sharing experience with us. We also thanks everyone who helped make this visit possible. So guys, that was our company visit journey. However, there are still many memorable moments to share. Here is the continue for our documentation video. Enjoy for your watching guys. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak ada. Kita nanti kalau mau kesana lagi bilang aja ya versi yang kita bawa. Tapi di sini kita kenalan dulu. Soalnya kayak tadi agak chaos ya kenalannya nih. Kenalin lagi, aku Melina, panggil Mei bisa. Ini di sini ada teman aku Kiki. Kita berdua ini dari tim desainnya Anticode. Specifically itu dari tim experience-nya Anticode gitu. Jadi tim di kreatif itu ada graphic designer sama ada tim experience. Nah, kita ini dari tim experience yang UI UX. Nah, teman-teman kalau aku boleh nanya, tahu Anticode dari mana sih? Ada nyari sendiri atau dengar-dengar? Ya, mentor di rekomendasi gitu. Oh, jadi taunya dari mentor ya? Iya. Oke. Nah, nah, jadi aku jelasin sedikit ya. Anticode ini kita itu simpelnya itu agency digital
digital experience. Digital experience itu apa? Nggak terlalu complicated, simpelnya kayak gini. Jadi kalau teman-teman punya website, punya aplikasi, terus kok merasa aplikasinya jelek banget ya, nah itu datang ke Antikot, itu kita bisa bantuin buat bikin experience itu lebih baik. Jadi dari desainnya itu kita benerin, misalnya data structuring-nya kita benerin, itu bisa gitu. Dan semua technical buat produk digital ini kita bisa bantuin. Nah, Antikot ini tuh udah berdiri dari 13 tahun yang lalu, plus 13 ya. Nah, dan juga kita punya 100 lebih anti crow. Anti crow ini apa sih? Kita sebutnya di sini teman-teman yang kerja di Antikot itu sebagai anti crows gitu. Jadi ini bukan cuma sekedar staff ya, jadi sebutannya tuh anti crows. Terus juga proyek-proyeknya juga banyak ya, karena udah 13 tahun plus nih, ada 1000 proyek lebih. Dan kalau misalnya di sini teman-teman lihat, servis yang kita tawarkan itu ada segini banyak, tapi memang kelihatannya banyak banget, tapi sebenarnya semua ini tuh berhubungan satu sama lain gitu. Maksudnya gimana? Jadi klien itu bisa datang ke kita, kayak tadi kita desainin sesuatu, terus nanti nggak berhenti di situ juga. Oh, kita masih butuh service yang lain nih. Ternyata data kita perlu dirapihin dan segala macam, itu kita bisa tawarin service yang lain. Dan yang paling baru ini kita punya services AI innovation gitu kan. Tahun ini kan AI banget nih, kedengarannya AI ini, AI itu gitu. Nah, kita mulai tawarin juga services di bidang AI. Terus, nah ini ada contoh beberapa ribu klien kita ya, dari banking ada, finance juga ada, terus rumah sakit. Kalau teman-teman pernah lihat logo-logonya, pernah makan di beberapa restorannya, ini Antikot pernah bantuin semua untuk bikin produknya menjadi lebih baik gitu. Ada yang pakai apa di sini? Ada yang familiar? Pernah minum Pocari? Nah, di atas itu desainer kita yang buat Pocari. Nah, ini juga aku mau jelasin salah satu klien Antikot yang paling lama nih. Salah satunya ini ada Aksis. Ada yang pakai Aksis teman-teman? Nggak ada beneran yang pakai Aksis. Pakainya Telkomsel ya? Oke. Nah, jadi Aksis itu kan salah satu provider tuh. Jadi dia pertama kali datang ke Antikot itu buat minta tolong dibenerin aplikasi sama website-nya gitu, dari secara experience-nya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini desain Aksis dari waktu ke waktu, home-nya dari yang paling kiri tuh 2019 sampai yang sekarang nih yang kita pakai ini. Nah, nanti tahun ini juga home-nya Aksis ini akan redesign lagi nih jadi yang lebih baru, tapi karena belum rilis jadi kita belum bisa tampilin. Nanti kalau penasaran pakai Aksis aja ya. Terus, nah ini juga kalau teman-teman lihat, dia Aksis ini kita pernah buatin buat semacam brand awareness gitu. Jadi ini bukan untuk utamanya itu bukan untuk sales atau bukan untuk apapun, tapi cuma untuk brand awareness. Namanya itu Digital Biotan. Jadi teman-teman itu bisa bikin sebuah avatar gitu dari nomor handphone doang. Jadi semua orang itu nanti avatarnya akan beda-beda gitu, sesuai dengan customisasi yang teman-teman pilih gitu. Jadi semacam bisa bikin kayak, kalau Apple itu namanya apa ya? Avatar gitu. Kalau pakai iPhone pernah bikin avatar kayak gitu. Nah, ini contohnya di Aksis kayak gini. Terus juga ini ada sistem loyalty. Ada yang familiar sama loyalty program? Nggak ada? Belum. Ya, jadi teman-teman di sini pada minum milk tea nggak? Minum Tizi, tahu Tizi? Nah, biasanya kalau beli Tizi kan, Kak, aku mau beli satu ini roasted oolong milk tea. Terus biasanya kakaknya akan nawarin, Mbak mau sekalian bikin member atau enggak? Nah, ditawarin. Terus kita nanya, emang member bisa ngapain Kak? Nanti member kalau kakak beli 5 cups lagi bisa dapat gratisan gitu. Nah, jadi kita akan mengejar 5 cups itu supaya buat dapat gratis satu doang. Nah, itu namanya sistem loyalty, di mana kita tuh bikin sebuah program supaya user itu bisa terus balik dan pakai produk kita terus. Nah, Aksis ini juga punya nih satu loyalty program, namanya itu Aksis A Lifetime. Nah, tapi permasalahannya itu, kalau teman-teman lihat di sini, kalau teman-teman notice
semua desainnya tuh backgroundnya sama kan, ungu gitu. Terus juga levelnya dari misalnya level 1 sampai level 4-nya itu sama tuh, desainnya pakai gelang gitu. Nah jadi user ini tuh merasa, usernya Axis itu tuh merasa kayaknya tier ini tuh nggak ada bedanya nih, aku nggak tahu aku tuh level berapa, aku udah level 1 apa level 4 ya, soalnya kok kayak nggak ada beda gitu. Nah jadi kita bantuin juga Axis ini bikin redesign loyalty-nya jadi lebih jelas gitu. Kita ganti semua background-nya warna-warni dan juga visual graphics-nya kita ganti juga biar kelihatan bedanya kan dari level 1 sampai level 4. Nah kalau tadi Axis kan kita bantuin supaya usernya itu lebih paham lagi sama teknis permainannya, teknis cara bikin konten dan lain-lain. Nah kalau si Disney Hotstar ini kita bantuin Disney Hotstar ini untuk biar supaya user itu lebih bisa pakai aplikasinya tuh lebih lama dan bisa lebih ekspor genrenya gitu. Kalau teman-teman di sini nonton Netflix gitu misalnya, pasti kan kita buka aplikasi terus kita nonton apa yang kita suka doang kan. Nah, Disney Hotstar ini maunya orang-orang itu nonton lebih banyak lagi genre gitu, karena mereka tuh katalognya nggak cuma Disney doang kan, ada film horor juga, ada K-drama juga masuk gitu. Nah jadinya kita buatlah sebuah pulau virtual gitu, dunia virtual berpulau ini, dimana orang-orang itu ketika selesai nonton nanti dia bisa ikut kuis. Nah kuisnya ini akan berhadiah sebuah artefak. Jadi kayak misalnya nih teman-teman habis selesai nonton Mulan, ini ada artefak naga ini yang bisa dikumpulin dan nanti ditaruh di pulaunya teman-teman gitu. Jadi makin banyak tontonan yang ditonton, diselesaikan gitu, nanti pulaunya ini makin ramai gitu. Nah ternyata setelah kita bantuin Disney Hotstar kayak gitu, lumayan lah hasilnya tuh bagus gitu. Jadi ada sampai hampir 90.000 yang subscribe baru, dan semua ini kalau misalnya di total itu jumlah jamnya mereka nonton itu udah sampai 67,3 ribu jam gitu mereka nonton tuh, orang-orang semuanya nonton. Nah kalau dari aku segitu, ini aku sekarang oper ke Kak Kiki nih, kebetulan dia desainernya langsung, silakan. Tadi kan ini udah menjelaskan tentang loyalty ya. Mungkin di sini ini selanjutnya adalah project Arca Rewards. Jadi dia juga loyalty yang kita bikin untuk Arca Groups. Mungkin teman-teman belum familiar banget ya dengan Arca Groups. Jadi Arca Group itu tuh di bawahnya tuh ada brand-brand F&B. Nah mungkin teman-teman bisa lihat pernah ketemu di mall-mall ya, kayak ada di Mangi, Jalan Rasa, Jalan Susi, dan juga ada belakang lagi brand F&B lainnya. Nah di sini kita tuh ngebantuin bikin loyalty app-nya, tapi memang pas kita bikin loyalty app ini itu ada satu tantangan besar nih. Bayangkan dari kalau kita ngomong tadi Axis, cuman ngomongin Axis saja kan. Kalau di sini kan dia banyak banget brandnya tadi, kayak lebih dari berapa belasan lah brandnya. Nah tantangan utamanya itu gimana kita harus bikin semua data brand itu ke dalam satu ekosistem loyalty. Nah jadi kalau kita udah solve itu dulu, YouTube jadi landasan kita untuk nge-planning loyalty sistemnya. Nah dari kita bikin planning, bikin fitur, terus itu dengan kita mengolah data yang sebanyak itu tadi, itu bisa dapetin fitur-fitur atau jalan keluar dari untuk produk digital itu secara tepat untuk customer-nya. Nah hasilnya itu kita bisa dapetin pas di launching itu 170 lebih member, terus itu transaksinya yang dilakukan di dalam app itu bisa sampai 190.000, terus juga kontribusi loyalty terhadap bisnisnya
sampai 23%. Nah itu jadi di sini tuh pesannya memang secara data itu memang memusingkan ya. Pasti kan teman-teman kan di kampus pasti belajar ya kayak cara mengolah datanya, analisa dan segala macam. Itu memang pasti pusing, tapi dengan kita analisa itu kita kan yang bikin sebagai di sana kita tuh bikin untuk customer, untuk bukan asumsi kita dong, bukan nggak boleh dasar dari pikiran kita. Nah, jadi data itu tuh penting banget. Nah selanjutnya kita juga membantuin untuk McDonald's. Nah di McDonald's kalian tahu ya brand McDonald's itu gede banget dan juga sering banget ada juga kayak misalkan mau buat Ramadan, mau buat 17-an atau dia kolaps dengan brand lainnya atau kayak artis itu kan sering banget ya kayak gitu. Nah kita sebagai kita sering banget membantuin untuk mencetak data digital di event-event atau campaign yang dilakukan sama McDonald's. Salah satunya waktu itu kita mau nyambut bulan Ramadan, tantangannya dan McDonald's mereka tuh pengen nih pas selama bulan Ramadan tuh aktivitas di produknya mereka di app-nya itu meningkat. Nah kita jadi bikinin satu gamification namanya McDonald's buka bahagia. Nah, jadi secara konsep kita bikinin kan kita pas Ramadan itu sering banget ya buka bersama di luar, bersekadar ke rumah keluarga. Nah jadi kita bikinin kayak gimana kalau user kita tuh dalam sebulan penuh bisa nge-unlock ruangan-ruangan yang dia ruangan kita di dalamnya. Di setiap dia nge-unlock, dia akan dapetin reward penawaran spesial dari McDonald's. Nah ini tadi yang di screen awalnya abu-abu semua nih. Maksudnya kalau dia udah bisa nge-unlock semuanya, kebuka semua kayak gini. Terus ada mini-game juga di dalamnya kayak mini stiker yang bisa dia tukar dengan produk yang dia pengen gitu. Oke, next. Nah dari gamification yang kita bikinin selama sebulan, kita tuh bisa dapetin kayak gini, kayak total play dalam game itu sampai 450.000. Terus itu juga total offer distribusinya sampai 650.000 dan juga poin dibandingkan dengan gamification sebelumnya itu sampai 15.000 kali lipat. Yang which is di mana gamification sebelumnya itu kalian di kok dan jadi ini salah satu data yang bisa dicontohin lah. Oke. Terus itu tadi kan kita udah aku udah jelasin tentang kayak kita nyambut seasonal ya. Sekarang ada juga kayak McDonald's itu kerjasama sama brand-brand lainnya. Kebayang nggak waktu itu McDonald's itu kerjasamanya sama Coca-Cola, dua brand besar kan. Dan dimana dua-duanya udah kita dari kecil pun tahu, terus itu brand dari kecil kuat. Tapi mau disatuin nih, mau dibikin satu program. Tentunya tantangan kami itu dimana kita bikin konsep yang tepat nih untuk gamification yang kayak kita lakuin. Dari awal kayak kita tahu nih value-value-nya Coca-Cola apa, McDonald's apa, itu kan tentang kebersamaan, tentang joy, tentang itu keseruannya. Nah itu kita coba implementasi dari visualnya, dari warnanya, terus itu juga dari aset-aset yang digunain gitu. Kita pengen nunjukin value-value brand tersebut dan juga itu bersama mekanisme game. Jadi kayak di sini kita tuh bikin kayak karena kita ngomongin tentang kebersamaan, tentang bareng-bareng, jadi kita pengen misi-misi yang di dalam gamification ini bisa diselesaikan atau di komplit itu rame-rame gitu. Jadi nggak sendirian aja bener. Dari sini kita bisa lihat hasil yang didapatkan itu
di McDonald's gitu. Salah satunya kita menghadiahkan beberapa awards yang kita menangin gitu. Terus ada yang Dubek juga dapat Exodus Trophy gitu. Nah, yang pengen aku sampai jadi mungkin di prosesnya bisa cerita ya filmnya. Timeline pengerjaan dosen selalu ketat gitu. Selalu datangnya itu briefnya itu wah ketat banget. Nah jadi kita sebagai desainer kan awalnya yang bikin konsepnya, bikin arahnya nanti kayak gimana. Dan kita juga tahu nih challenge-nya apa. Itu kan timeline kan. Jadi memang sebelum kita ngambil keputusan, sebelum kita lagi mau merancang, kita tuh harus komunikasi dulu nih sama tim-tim lain. Kan udah tahu ya, kayak tim-tim lain tuh ada developer, ada graphic design, dimana tuh nanti semuanya akan kita bantu bikin ini. Kalau kebayang nggak kalau misalnya konsep kita bikin itu ribet secara pengerjaan front-end-nya, pasti yang desainernya nanti akan ngomel di sana front-end-nya. Itu gimana caranya kita bikinin sesuatu kadang hal simpel itu yang tepat. Nggak selalu harus yang wah yang ribet. Ada yang ribet, jadi seperti itu juga untuk suatu konsep itu nggak selalu tepat. Iya, desain yang benar itu desain yang tepat. Nah, setelah tadi ngeliatin seluruh studi yang udah aku sama menulis ini aku pengen jelasin workflow di Agincom. Prodinya teman-teman kita kan agensi ya, agensi digital, jadi kita tuh sangat bergantung sama klien. Jadi awal pertama itu adalah uji. Jadi kita gimana cara kita mencari klien dan juga mendapatkan klien. Nah setelah ujinya tembus, misalnya kita berdeal nih sama brand A, kita akan masuk ke deal kick-off. Nah di deal kick-off itu kita akan semua bermula dari situlah. Jadi mereka dapat brief dari klien kita dapat, barulah kita masuk ke dalam project start. Di project start itu biasanya tim desain nih, tim kreatif nih yang mulai. Dia nanti ada research dulu, desainnya ada desainnya. Tapi memang kita kan kerja lumayan dinamis ya. Kadang ada beberapa step yang kita langkahin gitu. Misalkan kayak projectnya kompro gitu, waktunya nggak terlalu banyak, mungkin kita nggak akan bikin wireframe nih di UX-nya, kita langsung loncat ke UI design. Selanjutnya setelah desainnya beres, kita akan masuk ke dalam handover ke development. Nah di sini tuh desainer yang bikinnya akan ngobrol sama developernya. Ini tuh bakal kayak gini. Dari developernya ada nggak challenge-nya, atau dia ngerasa misalkan kayaknya interaksi yang kayak gini nggak memungkinkan gitu. Nah itu semuanya diobrolin tuh di handover. Dan kalau misalnya ada revisi, kita balik lagi kita revisi dulu. Setelah handover itu baru masuk tahap development, baru dari tim dev-nya, dari back-end untuk membuatnya gitu. Terus setelah itu semua beres, nanti kita juga ada divisi PA di sini. Dia nanti yang akan QC dari kerjaan development. Apakah semuanya udah berjalan lancar fitur-fiturnya, apakah ada bug, itu diperiksa semua tuh di sini. Kalau misalkan di sini ada sesuatu yang bug, nanti diminta sama developernya untuk revisi gitu, benerin. Terus itu setelah semuanya jalan ya kan, semua fiturnya works, terus itu nggak ada bug, dia akan masuk ke final review. Final review ini baik lagi desainer gitu, karena desainer lah yang ngerti konsep yang dibikinnya kayak gimana, interaksi yang pengen dituju itu apa, experience yang pengen disampaikan ke customer itu kayak gimana. Nah itu bakal diperiksa nih sama desainer. Kalau misalkan ada yang kurang lagi, ada yang nggak tepat nih, balik lagi. Tapi memang ya tadi kedengar bolak-balik, tapi memang kerja sebagai kita kan kerja
komunikasi itu penting banget gitu di dunia profesional. Jadi kita kan semuanya satu tujuan di sini, proses sama karena proses itu beres dengan baik. Nah, dengan untuk menuju ya kita harus komunikasi dengan baik. Terus udah dari final review kita akan launch. Pas launch kita akan itu kan udah diserahkan ke customer lah ya, ke yang pakai. Pas dilihat yang makanya itu kita bisa ada analisa testing di sini. Itu ada research dan analis. Nah di sini tuh kita lihat nih misalkan pattern user yang pakai kayak gimana gitu. Itu kan penting nih untuk misalkan nanti fitur tersebut mau dikembangin, kalau bisa ambil awards harus diperbaiki. Nah itu semuanya di sini. Ya sebenarnya dari kita ya udah selesai gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanya ya? Untuk biar kalian lebih semangatnya dari kita udah lihat yang komunikasi ya untuk orang yang nanya gitu. Dikasih kerjaan apa sebenarnya nggak harus